Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan 7 dari mata kuliah Information Security. Kita masuk ke pembahasan mengenai kriptografi ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya. Oke, kriptografi itu sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani ya. Kripto itu artinya hidden atau tersembunyi atau rahasia, dan graph artinya writing atau penulisan. Jadi kata-kata rahasia istilahnya sebenarnya. Nah, jadi itu merupakan sebuah kata yang dirahasiakan ya, seperti itu. Ini kata terjemahan secara literal ya. Nah, kriptografi ini adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan ya, dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Jadi katanya kata tersebut itu akan berubah menjadi bentuk yang tidak dikenali lagi walaupun orang mendapatkannya tapi tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Nah, kriptografi ini memiliki sejarah yang panjang ya, dari sejarah Romawi dan juga Mesir berapa ribu tahun yang lalu ya. Jadi di Romawi, di Mesir ya maksudnya, 4000 tahun yang lalu itu dikenal dengan adanya hieroglif ya. Jadi kita akan menemukan hieroglif atau berupa tulisan tersebut di dalam piramida maupun juga di dalam gua-gua dan bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh Mesir kuno ya. Jadi dia berupa simbol-simbol, kata-kata yang merupakan sandi ya. Jadi hieroglif ini merupakan cara bangsa Mesir untuk menulis dan menyandikan ya maksudnya, walaupun sekarang ini sudah dipecahkan oleh para ahli apa maksud dari tulisan hieroglif tersebut. Nah, kemudian di zaman Julius Caesar itu ada yang namanya disebut dengan Caesar Cipher. Nah, Caesar Cipher ini dia alfabet yang kita kenal itu akan digeser sebanyak tiga kali ya, digeser 3 kali hingga itu akan menjadi pesan rahasia. Menjadi pesan rahasia dan pada zaman tersebut tidak dikenali ya. Jadi misalkan kenapa dilakukan seperti itu oleh Julius Caesar ini untuk melindungi pesan dikirimkan ya, di militer-militer tentaranya. Jadi pesan dari Julius Caesar kepada panglima perang ya, tentaranya itu disandikan dengan Caesar Cipher. Nah, Caesar Cipher itu menggeser sebanyak 3. Jadi nanti kalau huruf A itu menjadi huruf D pada saat di enkripsi, dan pada saat proses deskripsi atau dikembalikan ke bentuk aslinya, D itu dirubah menjadi huruf A. Jadi kalau di situ ada Plain Text Internet Society Guideline Chapter akan menjadi bentuk seperti LQWHUQHW ya, menjadi bentuk yang tidak dikenali lagi. Nah, kemudian di Perang Dunia Kedua itu ada Enigma mesin ya, mesin untuk penyandian yang ditemukan oleh Arthur Spebius yang digunakan oleh Jerman ya. Kemudian pada Perang Dunia Kedua juga Jepang itu menggunakan mesin namanya disebut dengan
Japanese Protocol ya, ditemukan oleh Herbert O. Yardley. Jadi memang sejarah kriptografi itu panjang ya, mulai dari beberapa ribu tahun yang lalu dan Perang Dunia dan juga sampai sekarang. Kriptografi itu di zaman modern itu juga digunakan ya. Nah, proses kriptografi itu terdiri dari dua. Pertama itu enkripsi, yaitu transformasi dari plain text menjadi ciphertext. Berikutnya itu deskripsi, itu transformasi dari ciphertext menjadi plain text kembali. Nah, keduanya itu menggunakan kunci rahasia. Jadi proses enkripsi maupun deskripsi itu menggunakan kunci rahasia. Nah, ini proses kriptografinya. Jadi plain text itu merupakan kata-kata yang berupa pesan aslinya ya. Kemudian setelah dienkripsi menggunakan kunci, dia berubah menjadi ciphertext. Nah, ciphertext kemudian kita deskripsikan lagi menggunakan kunci, balik lagi menjadi plain text. Nah, kenapa kriptografi? Nah, kriptografi ini digunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi, baik itu informasi rahasia negara, kemudian informasi rahasia organisasi, dan juga informasi personal. Nah, pada era digital saat ini, pertukaran informasi itu rawan ya terhadap penyadapan oleh pihak ketiga. Nah, kriptografi ini berguna untuk melakukan pengalihan informasi yang rahasia agar tidak bocor kepada publik. Yang biasanya di bidang mata-mata ya. Nah, ini kriptografi ini penting sekali. Nah, jadi kalau misalkan terjadi dua percakapan ya, ada dua orang, Alice dan Bob, maka Eva orang ketiga itu tidak bisa melihat apa isi percakapan tersebut karena dienkripsi. Nah, dengan ilmu dan teknologi kriptografi, informasi itu disajikan hingga dalam bentuk ciphertext. Sehingga pihak ketiga itu tidak bisa memahami artinya, tidak tahu artinya. Nah, ini dokumen misalkan yang di enkripsi ya. Kemudian ini ada gambar setelah menjadi encrypt berubah menjadi titik-titik hitam dan putih ya. Kemudian dokumen basis data juga sama, kita bisa enkripsikan juga. Video ini juga sama, bisa dienkripsikan. Nah, elemen-elemen dari kriptografi ya, yang pertama itu adalah algoritmanya. Jadi aturan untuk enkripsi dan deskripsi, dan dia biasanya menggunakan fungsi matematika. Yang berikutnya itu kunci, parameter yang digunakan untuk transformasi. Kuncinya itu bersifat rahasia, sedangkan algoritmanya itu tidak. Yang pesan itu informasi yang dienkripsi atau dideskripsi. Jadi ini ada 3 ya elemen kriptografi. Nah, ini proses yang tadi ya. Plain text dienkripsi menggunakan kunci K sehingga menjadi ciphertext T. Sedangkan untuk
mendeskripsikannya kita menggunakan kunci K dan berubah hasilnya menjadi plain text. Nah, algoritma kriptografi itu ada dua. Yang pertama algoritma kriptografi kunci simetri, symmetric kriptografi, dan algoritma kunci publik atau public key kriptografi. Dan yang ketiga itu fungsi khas. Walaupun itu bukan untuk kriptografi, tapi untuk lebih ke arah memastikan pesan itu otentik atau tidak. Nah, kriptografi kunci simetri itu dia menggunakan kunci yang sama baik untuk melakukan enkripsi maupun untuk melakukan deskripsi. Nah, contoh algoritma kriptografi kunci simetri yang ada saat ini antara lain itu ya data encryption standar, kemudian AES, Blowfish, SEED, kemudian IDEA, Ghost, Server, kemudian RC4 dan RC5. Kemudian ada lagi tuh di Decipher, Mandriga, kemudian Phil, Redout, Ghost, Server, Blowfish, Server Club, RC4 dan RC5. Nah, kunci enkripsi itu tidak sama dengan kunci deskripsi ini untuk kriptografi kunci publik ya. Jadi kalau yang simetrik itu sama, kalau kriptografi kunci publik untuk kunci enkripsi dan deskripsinya itu berbeda ya. Nah, jadi yang berbeda ini sering disebut dengan kriptografi kunci publik atau PKI ya, public key infrastructure. Kunci publiknya itu bersifat publik ya untuk enkripsinya ya, sedangkan kunci deskripsinya itu adalah rahasia atau disebut dengan private key. Nah, jadi antara untuk melakukan enkripsi dan deskripsi itu berbeda ya. Kita menggunakan kriptografi kunci publik. Jadi K-nya itu K1 dan K2 itu berbeda ya. Nah, kalau kunci publik itu antara SSA, kemudian El-Jamal, Rabin, Diffie-Hellman, D-Exchange, DSA, dan juga elliptic curve kriptografi. Nah, ini prosesnya jadi untuk melakukan enkripsi dan deskripsi kita menggunakan kunci yang berbeda ya. Jadi walaupun kunci berbeda tapi data tersebut akan bisa dilihat oleh yang memiliki kunci private tersebut. Kita bisa menggunakan kunci publik untuk mengenkripsi, tapi untuk melakukan deskripsinya itu harus menggunakan kunci private atau private key. Nah, yang ketiga itu fungsi khas. Fungsi khas itu mengkompresi pesan menjadi ukuran sangat kecil dan fix. Jadi dia sensitif terhadap manipulasi sekecil apapun. Jadi kita tahu nanti pesan itu asli atau tidak ya. Nah, ini inputnya kemudian dimasukkan ke fungsi khas, maka akan menghasilkan digits. Digits ini berbeda-beda untuk sebuah kata. Jadi kalau berubah satu huruf itu digitsnya hasilnya lain, hasilnya akan berbeda. Dari situ kita tahu bahwa itu asli atau tidak dengan membandingkan digits yang dihasilkan. Ini pesan aslinya ya. Nilai MD5 digitsnya itu di bawah itu ya, 2F, 82 dan sebagainya. Jadi kalau 32 berubah menjadi 33, maka hasil digitsnya itu berbeda. Berarti sudah file tersebut sudah ada yang merubahnya sehingga tidak asli lagi seperti itu.
Nah, manfaat kriptografi itu ada 4. Pertama itu untuk kerahasiaan, untuk confidentiality, kemudian integritas data, kemudian autentikasi, dan juga nilai penyangkalan atau non repudiation. Nah, kerahasiaan itu supaya pesan itu tidak bisa dilihat oleh orang lain yang tidak berhak. Jadi seperti itu. Kalau ada percakapan seperti ini, ya itu pun bisa kelihatan, maka harus dienkripsi. Kemudian integritas data itu layanan yang menjamin bahwa pesan itu masih asli atau utuh dan belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Nah, yang berikutnya itu adalah manfaatnya untuk autentikasi. Itu layanan yang mengidentifikasi pihak-pihak yang berkomunikasi. Dari istilah autentikasi, apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim yang benar ya, atau pengirim yang asli. Nah, biasanya autentikasi ini digunakan antara klien dan server. Contoh autentikasi yang udah ada selama ini itu adalah Active Directory Domain Services. Kamu bisa baca buku saya tentang Active Directory Domain Services. Kemudian ada LDAP, Radius, dan juga Local Authentication. Nah, NIR penyangkalan atau non-repudiation itu maksudnya layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan. Itu pengirim pesan itu menyangkal sudah mengirim dan pesan menyangkal telah menerima pesan. Nah, hari ini kita penuh dengan kriptografi, mulai dari ATM, tempat mengambil uang, kemudian telepon genggam untuk HP kita, kemudian komputer, kemudian juga internet, gedung-gedung bisnis ya, termasuk juga militer. Pangkalan militer ini penuh semua dengan kriptografi yang sudah diimplementasikan. Nah, kemudian di Indonesia itu ada Badan Cyber dan Sandi Negara yang mengurusin kriptografi. Kalau tugas BSSN, nah itu antara lain melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan cyber dan sandi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Nah, fungsi BSSN itu perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang keamanan cyber dan sandi. Kemudian juga pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan sandi dan cyber, penyusunan norma, standar, kemudian prosedur dan kriteria di bidang persandian. Kemudian yang keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian. Yang kelima, juga koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN. Kemudian pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab BSSN. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN. Dan terakhir itu adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSSN. Kemudian di Amerika itu ada NSA, National Security Agency, yang mirip-mirip dengan BSSN yang ada di Indonesia ya. Ini NSA ini sering sekali muncul kalau di film-film perang atau terorisme ya, kamu bisa lihat. Nah, steganografi itu juga melakukan penyandian ya. Jadi kita bisa mengamankan informasi tersebut dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, dia bedanya adalah kalau kriptografi itu merubah menjadi bentuk yang tidak dikenal, kalau steganografi dia menyembunyikan informasi. Nah, misalkan ada perintah seperti ini, itu disembunyikan di dalam gambar. Jadi informasinya tidak dikenal lagi. Yang ada orang melihat gambar, bukan ada tulisan seperti itu ya. Nah, perbedaannya itu adalah kalau kriptografi dia menyembunyikan isi konten pesannya ya, tujuan supaya tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga. Nah, kalau
Steganografi itu menyembunyikan keberadaannya. Jadi seolah-olah tidak ada pesan tersebut ya. Nah, supaya apa? Tujuannya adalah menghindari kecurigaan dari pihak lawan. Nah, kalau kriptografi itu seperti ini ya. Nah, sedangkan steganografi itu orang pihak ketiga itu yang didengar tuh musik. Jadi dia nggak curiga. Nah, ini tulisan yang disembunyikan ke dalam kriptografi. Jadi datanya itu disembunyikan ke dalam gambar sehingga orang nggak curiga. Kalau bentuk seperti ini sebelah kanan, itu orang akan curiga ya. Nah, steganografi digital itu penyembunyian pesan digital di dalam dokumen digital lainnya. Nah, sedangkan carrier file itu adalah dokumen digital yang digunakan sebagai media untuk menyembunyikan pesan. Nah, kalau saya berpikir itu bahwa lukisan-lukisan yang ada di Museum Louvre France itu penuh dengan steganografi karena banyak pesan tersembunyi dari pelukisnya. Nah, jadi media apapun bisa digunakan untuk membuat steganografi ya, antara lain teks, kemudian audio, kemudian gambar dan juga video. Nah, jadi orang tidak akan curiga kalau ada pesan disembunyikan ke dalam sebuah gambar. Kita menggunakan software yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, cover image itu merupakan gambar yang akan melindungi dari pesannya. Nah, sedangkan stego image itu antara gambar dan pesan sudah disatukan ya. Jadi gambarnya mirip ya antara kedua gambar tersebut. Nah, ini kata David Kahn ya. Steganografi itu bukan untuk menghilangkan kriptografi tadi, tapi saling melengkapi satu sama lain. Ini kata-kata dari David Kahn ya, penulis buku The Code Breakers, The Story of Secret Writing.
Nah, steganografi dan terorisme itu naik daun ya ketika serangan 11 September. Itu FBI menuduh Al-Qaeda menggunakan steganografi untuk menyisipkan pesan rahasia melalui video atau gambar yang mereka rilis secara lalu di internet. Jadi kita tahu serangan 11 September itu meluluh lantakkan gedung World Trade Center yang ada di New York ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita tentang kriptografi di pertemuan ke-7 ini. Buat kamu yang udah nonton video ini, kamu kasih like ya, kemudian komen tentang video ini, saya tunggu, dan share video ini ke teman-teman kamu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pastiin buat kamu yang belum subscribe tadi, ayo di subscribe dulu ya, diklik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya, itu nanti langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.